Ya, halo semuanya, selamat datang di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dibagikan. Karena di channel ini saya sudah banyak membahas tentang asuransi, terutama hal-hal praktisnya, cara menutup aksa, BCA Life, Prudent, dan lain-lain. Jadi dibagikan dan boleh juga disupport bagi teman-teman yang merasa terbeban agar channel ini tetap maju. Silahkan disupport. Caranya lihat aja di deskripsi atau keterangan tentang channel ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa bedanya tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan, karena di grup asuransi ada yang nanya tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan itu bedanya apa. Sebenarnya tabungan pendidikan, asuransi pendidikan ini sebenarnya hanya judul. Kalau teman-teman simpan uang di bawah kasur dan teman-teman niatkan itu menjadi untuk dana pendidikan anak teman-teman, ya itu juga menjadi tabungan pendidikan. Kalau teman-teman masukin di celengan ayam juga niatnya untuk pendidikan, jadi tabungan pendidikan. Jadi sebenarnya kebanyakan itu hanya judul tabungan pendidikan. Ya kalau teman-teman nabung buat pendidikan ujung-ujungnya kebeli mobil, dibelikan barang lain, judul tabungan pendidikannya jadi nggak tepat gitu. Jadi pertama, tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan sebenarnya ini hanya permasalahan judul gitu ya, permasalahan judul. Kedua, apa sih bedanya tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan? Nah, itu memang ada bedanya dalam skema yang sudah dijual di masyarakat. Nah, tabungan pendidikan itu sebenarnya nggak ada, karena kembali ke seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, itu kan gimana niat, simpan di bawah kolong meja juga kalau buat masuk sekolah, jadi tabungan pendidikan gitu. Nah, tapi pertama dia nggak ada bunga. Artinya begini, kalau teman-teman simpan uang di bawah kasur 10 tahun lagi, misalnya teman-teman simpan 1 juta sebulan, selama 1 tahun dia kan 12 juta. Nah, uang 12 juta 10 tahun lagi nilainya otomatis menjadi rendah. Seperti dulu harga minyak tanah atau bensin paling berapa? 6.000, 5.000, sekarang sudah 7.000, sudah Pertamax bahkan 9.000. Jadi ada inflasi. Saya yakin teman-teman sudah mengerti. Nah, di tabungan pendidikan misalnya teman-teman simpan di deposito, itu pun bunganya tidak ngejar, karena bunga deposito bank itu sangat kecil, tapi jaminannya uang teman-teman itu nggak akan hilang. Ini kelebihannya kalau teman-teman simpan di deposito kayak gitu. Nah, asuransi pendidikan apa? Nah, asuransi pendidikan ini sebenarnya kenapa dia disebut pendidikan? Pertama, sifatnya unit link. Jadi begini, teman-teman simpan uang di asuransi 500.000 per bulan. Tapi kalau si orang tua yang nabung ini terjadi resiko meninggal dunia atau meninggal dunia, nanti asuransi pendidikan itu yang harusnya terus ditabungkan oleh si orang tua, tapi nggak bisa karena sudah meninggal, dibayarkan oleh pihak asuransi, kayak gitu loh. Itu benefit pertama. Jadi kenapa dia disebut asuransi pendidikan? Karena ada benefit itunya gitu. Jadi nanti harusnya 500.000 per bulan nabung terus buat si anak. Tapi karena sudah meninggal orang tuanya nggak bisa kan. Kalau kita simpan di bawah kasur, siapa yang nyimpan uang di bawah kasur ke depan bulan depan? Kan udah meninggal orang tuanya. Nah, tapi kalau di asuransi pendidikan, dia itu dibayarkan oleh pihak asuransi. Itu benefit pertamanya, ada seperti itu. Tapi tergantung produk asuransinya beda-beda kayak gitu. Nah, benefit kedua apa? Kalau meninggal, ada uang santunan yang akan diberikan kepada anak. Jadi uang santunan yang ratusan juta itu bisa digunakan untuk pendidikan si anak. Jadi itulah skemanya kenapa dia disebut asuransi pendidikan. Dari dua benefit yang saya jelaskan tadi, tentu kalau mengingat resiko, asuransi pendidikan itu jadi bermanfaat. Tapi kalau teman-teman berharap misalnya simpan 500.000 per bulan untuk 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, pasti rugi. Nah, dalam arti gini, banyak nasabah komplain itu karena uangnya itu tidak sesuai. Misalnya 500.000 per bulan, setahun 6 juta, kali 5 tahun harusnya 30 juta, tapi ternyata saldonya cuma 12 juta, 15 juta. Kenapa bisa begitu? Karena ada potongan untuk santunan atau uang pertanggungan tadi.
ada potongan selama 5 tahun pertama, 3 tahun pertama, beda-beda, tapi prinsipnya seperti itu. Jadi plannya begini, kalau uang pendidikan atau tabungan itu dibutuhkannya 3 tahun lagi, jangan ikutan asuransi pendidikan gitu loh. Ikutnya deposito, biasanya nabung kan 3 tahun lagi itu nggak mungkin untung ikutan asuransi gitu loh. Tapi kalau anak teman-teman masih bayi, nanti untuk dia SMA kan itu berapa? 15 tahun lagi misalnya, ikutlah asuransi pendidikan. Karena apa? 15 tahun itu investasi asuransinya sudah membaik, atau bisa dikatakan sudah untung gitu, walaupun tidak pasti, tapi ada kemungkinan besar karena sudah di atas 10 tahun gitu, dan bunganya bisa mengejar bunga deposito biasa dan inflasi. Tapi kalau 3 tahun lagi, 2 tahun lagi ya jangan. Atau kalau teman-teman penghasilannya lebih, satu ikutan asuransi jiwa, di mana kalau terjadi resiko meninggal dunia, dana pendidikan anak aman, asuransi jiwa di sini bisa produk unit link. Karena di produk unit link atau asuransi pendidikan sama aja lah. Produk unit link itu ya asuransi pendidikan juga kadang judulnya. Produk unit link bisa juga judulnya asuransi pensiun, tabungan pensiun, macam-macam lah. Ikut satu asuransi pendidikan, satunya tabungan deposito. Jadi kalau dulu saya pernah jual itu, misalnya dia punya niat nabung 1 juta per bulan, di-split dibagi 2, 500-nya dia ke asuransikan, 500 ribunya ke depositokan. Jadi yang satu nilainya pasti, tapi yang satu meng-cover kalau terjadi risiko meninggal dunia. Jadi itu bisa dijadikan tips. Jadi itulah bedanya sebenarnya. Nah, semoga teman-teman paham dengan penjelasan ini. Memang kalau bagi yang awam agak rumit, tapi kalau didengarkan dengan baik pasti mengerti. Itu aja teman-teman, terima kasih.